jamaah salat maghrib dan majelis taklim Masjid Al-Mubarak rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah, karena atas izinnya pada malam hari ini, di tengah keberkahannya yang lain, di tengah curah hujan suatu keberkahan, kita dilapangkan hati kita, diringankan langkah kaki kita untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban sholat maghrib dan thalabul ilm bersama-sama. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin rahimakumullah. Ya, ini karena suaranya sambil mendengarkan suara hujan ya, mungkin agak keras sedikit ya. Tapi mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan kita pada kita. Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan yang tercurah ini membawa nikmat kepada kita. Terkadang untuk mengawali ya, saya ada sedikit cerita tentang hujan. Terkadang di antara kita itu kalau cuaca sedang mendung, ini berdoa, waduh, ini saya mau taklim, saya mau kajian, mudah-mudahan nggak turun hujan. Mungkin ada yang berdoa seperti itu. Padahal di sisi lain ada petani yang mungkin di saat yang sama juga berdoa, mudah-mudahan turun hujan. Nah, kira-kira bagaimana cara kita memandang hal seperti itu? Satu sisi aku berdoa supaya enggak turun hujan, supaya aku bisa pergi ke majelis taklim, pergi ke suatu tempat yang menjadi tujuanku. Sementara di sisi lain juga ada orang yang berdoa mudah-mudahan diturunkan hujan. Nah, disinilah kita harus berpikir bahwa Allah itu maha adil dengan segala kebijaksanaannya. Kita harus berpikir bahwa Allah itu maha adil dengan segala kebijaksanaannya, sehingga kita tidak mudah baper, kita tidak mudah kecewa, kita tidak mudah sakit hati. Bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah itulah yang terbaik. Tadi kan sama-sama berdoa, ternyata kok turun hujan, berarti memang Allah berpikir itu ada yang terbaik menurut persangkaan Allah, bukan menurut persangkaan para hambanya. Nah, itu jadi apapun yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terbaik pada saat ini. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba mengupas satu tema yang mungkin sedikit jarang dibahas ya. Ya, ini persoalan khauf, yaitu persoalan rasa takut. Nah, ini apa ini persoalan rasa takut? Kenapa harus dibahas dalam konsep hidup seorang muslim? Karena seorang muslim di dalam segala sisi kehidupannya ini memiliki satu konsep tersendiri yang berbeda dengan non muslim, dengan orang-orang kafir. Allah Azza wa Jalla memberitahukan kita, Allah menerangkan kepada kita bahwa kita di dunia ini memiliki suatu kewajiban asasi. Jadi bukan hanya sekedar hak asasi, kita memiliki kewajiban asasi yang harus kita pahami sebagai kewajiban kita hidup di dunia. Apa itu? Sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang sudah sama-sama kita hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi ini kewajiban asasi kita. Kita itu diciptakan Allah, manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah.
Yang menjadi pertanyaan bagi kita mungkin di antara kebanyakan manusia, apa urip iki kur nggo ibadah ya artine kon salat terus, kon ngaji terus, kon sedekah terus, atau hal-hal ibadah yang kesannya formal. Nah, selama ini dipahami bahwa ibadah hanya sebatas ibadah mahdhah, ibadah formal. Padahal kalau kita melihat kewajiban asasi yang dibebankan oleh Allah kepada kita tadi sesuai misi penciptaan kita, seluruh sisi kehidupan kita itu adalah ibadah. Terus piye? Bagaimana mewujudkan misi ibadah tadi? Maka ada satu definisi atau pengertian yang gampang tapi menyeluruh tentang makna ibadah itu, sebagaimana diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa ibadah itu adalah sebuah istilah yang meliputi hal-hal di mana Allah cinta dan ridho terhadap perbuatan tersebut, baik berupa amalan lahir maupun amalan batin. Jadi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah meliputi amalan lahir maupun batin. Itulah ibadah. Jadi tidak hanya terkait dengan hal-hal yang sifatnya formal atau ubudiyah tadi, gitu. Jadi kita misalnya makan, kita duduk, bahkan kita tidur pun itu bisa bernilai ibadah. Kalau hal lain, yakni misalnya amalan batinnya, niatnya kita gunakan untuk di jalan Allah. Nah, maka pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas ibadah dari sisi itu. Jadi sebagaimana kita pahami bahwa ibadah itu terbagi menjadi ibadah hati dan anggota badan, qalb dan arkan dan anggota badan. Dan masalah hati ini seharusnya menjadi sebuah perhatian yang serius. Bukan berarti masalah ibadah fisik itu enggak penting. Bukan berarti masalah fikih itu enggak penting. Ini penting. Banyak kajian-kajian fikih, banyak kajian membahas tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat. Itu semua penting, karena itu bagian dari ibadah mahdhah. Tetapi persoalan hati, persoalan qalb, persoalan batin ini juga perlu dibahas. Jadi saya ingat pengalaman dulu ketika masih kuliah, masih menjadi mahasiswa. Kadang itu yang namanya anak muda, yang namanya mahasiswa, itu apalagi aktivis Islam, ketika ngomong Islam itu Masya Allah semangat banget, diskusi sampai larut malam, berapi-api, tapi subuhnya kelewatan. Jangankan qiyamul lail, subuh pun kadang kelewat gitu loh. Dan kita kurang membahas masalah-masalah qalb, tazkiyatun nufus. Padahal bagi seorang dai, seorang pejuang, ini adalah persoalan serius. Bagaimana masalah hati ini harus dibahas. Karena baiknya hati, baik pula amalan lainnya. Karena hati yang bersih, qalbun salim, ini akan menyebabkan amalan-amalan kita juga akan jernih, akan baik. Beda dengan jika hati kita kotor, hati kita rusak. Ketika kita beribadah, ketika kita beramal, tercampuri oleh niatan-niatan, tujuan-tujuan yang lain, bukan karena Allah. Ini yang menyebabkan rusaknya amal. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat jasadul kulluh wa idza fasadat jasadul kulluh ala wahyal qalb. Ingatlah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging.
Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad itu. Jika ia fasad, jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad itu. Ketahuilah, wahia qalb, bahwa ia adalah hati. Hadis rawahu Bukhari Muslim. Ini hadis sahih. Di sini Rasulullah SAW memberikan perumpamaan pentingnya hati bagi amal perbuatan. Jadi hati itu kan bentuknya kecil dibandingkan tubuh secara keseluruhan, tetapi peranannya sangat penting. Ada yang mengatakan ulama, hati itu ibarat malikul a'dha. Jadi rajanya anggota badan, sementara anggota badan yang lain adalah junuduhu, tentara-tentaranya. Jadi pemimpinnya, rajanya itu adalah hati. Jadi hati itu ibarat jantung bagi anggota badan. Ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh, ini yang menentukan kesehatan badan tadi. Sebagaimana baiknya hati menentukan baiknya amal perbuatan. Maka hadis di atas tentang hati tadi ini menjadi rujukan dalam masalah agama, juga di dalam masalah medis, pengobatan. Jadi saya kebetulan membaca beberapa artikel dan mendengar cerita para dokter itu, bahwasanya kebanyakan penyakit ini timbul dari masalah hati. Hati itu perasaan, pikiran manusia. Sekarang banyak orang stres, sekarang banyak orang depresi, bahkan bunuh diri. Itu kira-kira awalnya dari mana? Tentu dari hati. Jangankan hutang piutang ataupun masalah lain. Wong ada anak sekolah dibully aja, diolok-olok, itu kadang-kadang sampai bunuh diri. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini timbul karena dari masalah apa? Masalah hatinya. Di sisi lain, hati yang sakit. Jadi orang kadang-kadang mikir tetangganya beli motor baru, tiba-tiba aku kok ra iso tuku ya, ngono wis perasaane wis ra karu-karuan. Timbul iri dengki, kadang-kadang masuk dalam pikiran, timbul penyakit mah, stres, dan padahal nggak ada hubungannya, mong. Tonggone tuku motor ya motornya dewi, gitu loh. Kita yang nggak ada hubungannya kok ikut-ikutan stres, gitu loh. Nah, seringkali saya katakan itu, kita itu kadang-kali seringkali bersabar dalam kefakiran, kemiskinan, tapi nggak cukup sabar ketika melihat saudaranya kaya. Nah ini penyakit, gitu loh. Jadi ini masalah hati, sekali lagi harus kita perhatikan. Kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan masalah khauf, bahwasannya segala amal ibadah yang terkait dengan hati ini memiliki rukun, arkanul amal qalb. Jadi rukun amal batin ini ada 3. Kalau menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, rukun amal qalb itu ada 3. Yang pertama adalah al-mahabbah, yaitu rasa cinta. Rasa cinta. Kemudian yang kedua adalah khauf, rasa takut. Kemudian yang ketiga adalah ar-raja atau harapan. Imam Ibnul Qayyim mengibaratkan sebagaimana sebuah burung, sebagaimana burung yang terbang. Burung yang terbang ini memiliki kepala. Kepala itulah al-mahabbah, itulah rasa cinta. Sementara kedua sayap burung itu adalah khauf wal roja, rasa takut dan rasa harap. Kalau sebuah ibadah, amal ibadah tidak memiliki 3 amal batin ini, yaitu rasa cinta, rasa takut, rasa harap, maka akan rusak, terjadi keguncangan di dalam ibadah tadi. Jadi dalam setiap perbuatan dan ibadah seorang hamba harus ada 3 hal ini. Saya beri contoh gampang ya, contoh sederhana. Misalnya dalam pekerjaan.
kita di dalam bekerja, kalau tidak memperhatikan 3 hal ini, maka pekerjaan kita mesti akan terjadi kegoncangan. Contoh, di dalam pekerjaan kita tidak ada rasa cinta. Artinya kita tidak mencintai pekerjaan kita. Ya kerjane karena kepeksa. Ora enek sing nampa liyane ya enek iki. Nah, ini kepeksa. Kemudian yang kedua, ada perasaan takut. Loh, kerja itu kalau nggak ada rasa takut, ya bahaya, saenake dhewe. Piye yo engko nek aku dipecat dari pekerjaan ini? Piye yo nek gajiku dipotong? Piye yo aku kalau dimarahi pemimpinku? Ini perasaan takut harus ada di dalam pekerjaan kita. Kalau nggak ada, ya sak karepe dhewe, karena nggak ada rasa takut. Kemudian yang ketiga, ar-raja, harus ada harapan. Ya tentu saja kamu ketika bekerja memiliki harapan. Apa misalnya? Gajinya ditingkatkan, dapat bonus, dipuji pimpinan misalnya. Itu harapan. Jadi sebuah pekerjaan kalau tidak ada ketiga hal ini akan terjadi kegoncangan. Kerjane sak-sake. Demikian pula di dalam ibadah. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnul Qayyim tadi, ibadah kalau tidak ada perasaan cinta, maka yang terjadi apa? Hanya sekedar gugur kewajiban. Kenapa kamu sholat? Ya wis biasane sholat. Kenapa kamu puasa? Sumene karo Ramadan itu ya puasa, nggak ada kecintaan sama sekali. Kemudian yang kedua, kalau di dalam ibadah itu tidak ada rasa takut. Rasa takut ditolaknya amal ibadah kita. Rasa takut kalau kita melakukan maksiat misalnya. Apa yang terjadi? Orang akan berbuat seenaknya sendiri. Karena dia hanya berbekal misalnya rasa cinta tadi. Wah, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Wisto, kamu berbuat maksiat apapun, tenang aja. Ini ada orang-orang seperti itu. Jadi dia tidak peduli melakukan maksiat, karena dia hanya memiliki roja, hanya memiliki pengharapan Allah pasti mengampuni. Sementara dia terus melakukan kemaksiatan. Maka pada kesempatan malam hari ini saya hanya membahas satu sisi saja, yaitu dari sisi ar-roja, dari sisi al-khauf, dari sisi rasa takut tadi. Insya Allah nanti di kesempatan yang lain kita bahas satu persatu tentang al-mahabah dan juga roja. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita bahas satu dulu, yaitu rasa takut atau al-khauf atau al-khasyah. Karena nanti ada pembedaan di dalam kajian tentang masalah takut itu di dalam Islam, ada khauf, ada khasyah. Hadirin rahimakumullah, setiap manusia, setiap orang sejatinya tentu pernah atau memiliki rasa takut. Ada yang takut digigit ular, ada yang takut kehilangan jabatan, ada yang takut gak dapat jodoh yang belum nikah itu, ya. Macam-macam. Sebenarnya hal-hal seperti ini adalah hal yang wajar, hal yang manusiawi, termasuk di dalam persoalan agama. Kalau di dalam teori psikologi agama, jadi saya kebetulan ngajar materi sosiologi agama. Jadi kalau kita melihat kepercayaan, keyakinan yang ada di dalam masyarakat kita yang bermacam-macam itu, ini sebenarnya lahir dari persoalan adanya rasa takut. Manusia sekuat apapun, seperkasa apapun, tentu pada batas tertentu dia merasakan dirinya adalah lemah. Dia tidak memiliki daya kekuatan. Jadi manusia yang paling sakti pun tentu dia sebenarnya lemah. Buktinya
manusia yang merasa dirinya sakti kok masih bawa jimat, kok masih bawa keris, masih bawa pusaka-pusaka yang lain. Itu karena dirinya lemah, maka dia membutuhkan kekuatan untuk membantu dirinya. Makanya kalau kita lihat di dalam masyarakat animisme, dinamisme, masyarakat tradisional, karena mereka merasa dirinya tidak mampu, mereka mencari kekuatan-kekuatan lain. Karena mereka nggak kenal agama, karena mereka nggak kenal tauhid, maka mereka mencarinya kepada yang lain selain Allah. Contoh, ada petani, terus kemudian terjadi hama, terjadi wereng atau yang lain menyerang berbagai tanamannya. Dia khawatir nanti akan gagal panen. Maka dia apa? Wah, saya harus pergi ke Mbah Dukun, saya harus pergi ke punden ini, saya harus cari jimat supaya gimana sawah saya bisa aman. Nah, itu mereka yang melakukan, orang-orang yang nggak kenal Allah gitu. Ada pelajar, ada mahasiswa, mungkin dia takut kalau nanti nggak lulus dalam ujian. Dia takut, khawatir kalau nanti nggak diterima di perguruan tinggi. Karena dia nggak kenal Allah, maka dia apa? Pergi ke orang pintar. Orang pintar itu yang nyari biasanya siapa? Orang bodoh. Nggak mungkin. Yang nyari orang pintar itu biasanya orang bodoh. Gitu. Karena dia nggak kenal Allah, nggak kenal tauhid, maka dia pergi ke dukun. Nah, seperti inilah rasa takut yang berkembang di dalam masyarakat kita. Jadi adanya berbagai bencana, adanya hal-hal yang mengkhawatirkan, ini menyebabkan manusia mencari sandaran, manusia mencari tempat berlindung. Kepada siapa saya harus memohon pertolongan? Nah, di dalam Al-Quran antara lain ada dibedakan antara khauf dengan khosyah. Kalau kata khauf ini lebih umum maknanya daripada khosyah. Kalau khosyah ini menunjukkan rasa takut yang disertai dengan ilmu atau ma'rifah. Jadi khosyah ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, oleh ulama, oleh para nabi dan rasul. Ini khosyah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Fatir, surat Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi dalam surah Fatir tadi disebutkan, sesungguhnya innama yakhshallaha, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Kenapa kok yang takut kepada Allah ini hanya ulama? Karena merekalah orang-orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Merekalah yang memiliki ilmu tentangnya, memiliki ilmu tentang bagaimana agama mengatur kehidupannya, dan merekalah yang sesungguhnya mampu mengamalkannya. Jadi bukan sekedar alim, bukan sekedar tahu, tetapi ulama itu adalah tahu, alim, sekaligus apa? Mengamalkannya. Karena orang-orang yang mengenalnya, orang-orang yang tahu
tentu akan paham akan kebesaran Allah, tentang keperkasaan Allah, tentang hak-hak Allah, tentang kewajiban seorang hamba kepada Allah. Ini orang-orang yang disebut dengan ulama. Atas dasar inilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkomentar tentang ayat ini, surat Fatir ayat 28 ini. Beliau mengatakan, hal inilah yang menunjukkan bahwa setiap yang takut kepada Allah, maka dia adalah orang yang alim. Jadi setiap yang takut kepada Allah, maka dia adalah orang yang alim. Dan ini adalah hak, ini adalah suatu kebenaran. Dan bukan berarti setiap yang alim akan takut kepada Allah. Nah, ini yang harus kita luruskan, yang kita pahami ya. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah, dia adalah orang yang alim. Tetapi orang yang alim belum tentu dia takut kepada Allah. Karena kalau hanya sekedar tahu tapi kemudian tidak beramal, ini banyak. Tahu tapi tidak beramal, ini banyak. Kalau kita lihat, hadirin rahimakumullah, zaman sekarang dibandingkan zaman dulu, kira-kira pengetahuan masyarakat tentang agama ini lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Jumlah pondok pesantren dari tahun ke tahun semakin bertambah. Majelis taklim, pengajian semakin mudah diakses. Orang tinggal duduk manis sambil rebahan bisa ngaji. Ada berbagai fasilitas. Artinya kalau sekedar pengetahuan ini banyak tersebar di mana-mana. Tetapi berapa banyak di antara mereka yang tahu ini yang bisa mengamalkan? Nah, inilah yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi. Orang-orang yang takut kepada Allah jelas dia adalah orang yang alim. Tetapi orang yang alim belum tentu takut kepada Allah. Dikatakan pula dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini seorang sahabat, dia berkata, bukanlah yang dikatakan orang berilmu itu orang yang paling banyak hafalan hadisnya, tetapi yang dinamakan orang berilmu itu orang yang rasa takutnya amat besar. Jadi bukan banyak-banyakan ilmu, tapi bagaimana dengan ilmu yang dimiliki ini seseorang menjadi takut kepada Allah. Inilah yang harus kita pahami, kita renungi. Jadi orang tidak lagi menjadi sekedar kolektor ilmu, sekedar kolektor ilmu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya juga mengatakan, sesungguhnya yang takut kepada Allah dan benar-benar takut adalah para ulama yang mereka paham betul tentang hakikat Allah Ta'ala. Karena ketika pengetahuan kepada yang Maha Agung dan Maha Kuasa sudah sempurna dan bekal ilmu tentangnya sudah memadai, maka perasaan takut kepadanya semakin besar. Ini keterangan Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya tentang surat Al-Fatir ayat 28 tadi. Jadi semakin seseorang itu mengenal Allah, semakin orang itu memahami hakikat kebesaran Allah, semakin memahami aturan-aturan syariat yang ditetapkan oleh Allah, maka dia akan semakin tunduk, semakin takut kepada Allah kalau dia melanggar syariatnya. Sebaliknya, hari ini naudzubillah,
banyak orang begitu mudah digelari ulama, tetapi dari perilakunya mereka jauh dari nilai-nilai itu. Ini kita bukan ngerasani seseorang, kita tidak menyebut seseorang. Ini sekedar introspeksi, muhasabah. Ada orang-orang yang disebut dengan ulama ummah. Ulama ummah itu apa? Ulama kondang, ulama terkenal. Dia dikenal banyak orang, bukan karena dekatnya dia dengan Allah, bukan karena taatnya dia dengan syariat, bukan kuatnya dia berpegang dengan syariat, tetapi karena disenangi banyak orang. Ketika ngisi mungkin banyak banyak ketawa, digemari oleh orang-orang, tidak banyak melarang, tidak banyak mengajak pula pada kebaikan. Pokoknya netral-netral sajalah, semua bisa menerima. Yang penting di sini senang, di sana senang, gitu. Ini yang kita khawatirkan. Ada yang mengatakan, wah ini manhajnya manhaj pramuka. Apa manhaj pramuka? Di sini senang, di sana senang. Pokoknya bisa diterima semua kalangan. Nah ini ulama ummah. Mungkin dia terkenal, mungkin fansnya banyak. Kalau dulu ada ulama sejuta umat, nah sekarang ada ulama sejuta follower. Nah, mungkin seperti itu. Zamannya sudah beda. Kemudian As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, tafsir As-Sa'di juga berkomentar tentang ayat ini. Setiap orang yang pengetahuannya kepada Allah sangat mendalam, maka dialah orang yang banyak takut kepada Allah. Maka rasa takut kepada Allah itu mewajibkan dia menghindari perilaku maksiat dan selalu bersiap diri menjumpai yang ia takuti. Masya Allah. Jadi orang berilmu itu tanggung jawabnya besar. Orang berilmu itu hisabnya besar. Maka selalu saya katakan kepada para santri, kepada teman-teman para asatidzah sekalian, kita itu diamanai oleh Allah secuil ilmu. Ilmu kita mungkin gak seberapa, tetapi tanggung jawab kita kepada umat itu begitu besar. Antum sekalian yang hafal Quran, tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, itu tanggung jawabnya besar. Kepandaian ilmu yang dititipkan Allah kepada antum sekalian ini bukan dalam rangka berbangga-bangga, bukan dalam rangka mencari kemasyhuran, tapi bagaimana ini menambah kita semakin dekat kepada Allah, menambah kita takut kepada Allah, sehingga kita mengajak yang lain, berdakwah kepada yang lain. Inilah ulama, inilah orang yang takut kepada Allah. Kesimpulannya dari ayat tersebut, dari penjelasan di atas, maka ayat yang mulia ini memberikan faedah. Sesungguhnya para ulama itulah pemilik rasa takut kepada Allah. Dan sesungguhnya siapa saja yang tidak takut kepada Allah, maka berarti dia bukan orang yang alim. Hakikatnya dia bukan orang yang alim. Mereka tidak takut kepada Allah. Fenomenanya itu sekarang itu terkadang ya aneh-aneh ya, akhir zaman itu. Yang merasa dirinya sudah ulama ini berbuat semaunya sendiri. Loh, aku kan cedak karo Gusti Allah. Saya nggak nyinggung siapa-siapa lah. Artinya kalau sudah merasa dekat dengan Allah itu berbuat semaunya. Ketika ditegur, dinasihati, wah ente itu belum level saya sudah makrifat. Nah ini yang berbahaya. Sehingga orang awam banyak tertipu oleh orang-orang yang seperti ini. Nah, kemudian adapun takut dalam arti khauf cenderung dimaknai menghindar dan lari dari yang ditakuti. Nah ini kita untuk membedakan ya. Kok di dalam Al-Quran ada khauf, ada khasyah.
Ini kalau khauf itu sifatnya umum, maknanya sama. Khauf dan khasyah itu maknanya sama-sama takut. Tetapi kalau khauf itu artinya lebih umum sifatnya. Sementara khasyah itu adalah rasa takut yang disertai ilmu, sehingga ditujukan biasanya untuk mengagungkan Allah. Nah, ini perbedaannya. Takut, kalau rasa takut kepada selain Allah, kepada hal yang umum, orang itu kalau takut biasanya apa? Biasanya menghindar, lari dari sesuatu yang ditakuti. Itu kalau orang takut. Sebaliknya, kalau khasyah tadi, takut kepada Allah, dia bukan lari dari Allah, justru dia akan mendekat kepada Allah. Inilah perbedaan sederhananya supaya mudah dipahami. Kemudian para ulama sendiri membagi rasa takut itu menjadi 3. Paling tidak pembagiannya ada 3, yaitu khauf tabi'i, khauf ibadah, dan khauf sir. Ini saya jelaskan satu persatu biar nanti nggak salah paham. Apa yang dimaksud dengan khauf tabi'i? Khauf tabi'i itu rasa takut yang wajar, yang sudah menjadi tabiat manusia. Contohnya, manusia takut dengan binatang buas, takut dengan harimau, takut dengan singa. Manusia takut pada api, manusia takut tenggelam dan lain sebagainya. Ini takut yang manusiawi, mubah sifatnya, karena ini bukan termasuk ibadah. Namun kalau rasa takut tabi'i ini sampai meninggalkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang haram, maka dihukumi haram. Contoh, antum takut digigit anjing. Takut digigit anjing, wajar nggak takut digigit anjing? Ya wajar. Bukan kena rabies jadi anjing gila gimana? Wajar takut pada anjing. Tetapi ketika antum mau berangkat ke masjid, ada anjing di depan, di samping masjid, gak sido sholat. Wah, ini darurat Ustaz, ada anjing. Nah, ini nanti bisa terjebak kepada hal yang haram. Bedino ini anjing di dekat masjid karena memang kepunyaan orang yang dekat situ ya. Ini repot kalau seperti itu. Nah, ini harus dipahami. Jadi takut yang tabi'i ini hal yang wajar. Ini sifatnya mubah. Artinya ketika ada orang-orang yang tertentu kemudian tidak memiliki rasa takut ini, ya boleh-boleh saja. Contoh, takut kepada harimau misalnya. Loh, ini kok ada orang nggak takut kepada harimau karena dia pawangnya? Ya tentu nggak masalah, dia sudah terbiasa karena sifatnya ini mubah, bukan suatu ibadah. Tetapi kalau seseorang ini takut terhadap hal yang tadi, ini juga tidak bersalah selama ditempatkan pada tempatnya, tidak menghalangi rasa takutnya kepada Allah. Sampai pernah dikisahkan dalam sebuah kisah, ada seorang ulama salaf. Ada seorang ulama salaf, dia melakukan safar, dia melakukan perjalanan. Kalau zaman dulu perjalanan itu biasanya jarak berpuluh kilometer itu ditempuh berhari-hari, karena mungkin dengan jalan kaki ataupun kendaraan tradisional kuda atau onta. Nah, suatu ketika ulama tadi itu kemalaman di jalan. Jadi dia ketika waktu jelang maghrib dia sampai di tepi hutan, padahal hutannya masih berkilo-kilo untuk sampai ke perkampungan. Terpaksa dia menginap di hutan tersebut. Kemudian dia melakukan sholat maghrib, sholat isya di jamak, sampai tiba-tiba dia melihat sebuah tatapan mata yang tajam dari kegelapan. Walaupun dia ulama, tapi dia ada perasaan berdesir juga, takut juga. Ternyata itu adalah raja hutan, ternyata harimau yang dihadapi. Ini takut yang tabi'i ya, takut dimangsa harimau. Lantas apa yang dilakukan oleh ulama tadi? Dia kemudian berucap, berbicara
entah dipahami atau tidak, karena ini bahasanya ulama, bahasa manusia, sementara dia bukan Nabi Sulaiman yang bisa bahasa hewan. Dia berkata kepada harimau tadi, wahai harimau, wahai Raja Rimba, sekiranya ini adalah takdirku, ini adalah kematianku, maka aku sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dia mau lari juga nggak bisa karena gelap, gitu loh. Maka aku rela, ikhlas dengan takdirku tadi. Tetapi jika ini memang belum takdirku untuk menghadap Rabbku, dan kamu hanya menggoda, menakut-nakuti aku, mudah-mudahan Allah menghancurkan kamu. Maka setelah dia mengatakan seperti itu dan berdoa kepada Allah, raja hutan tadi akhirnya pergi. Ini saya mendengar, ini belum mendapatkan kitab tentang ini, tapi saya diceritakan oleh seorang ustadz yang sahih insya Allah tentang hal ini. Akhirnya harimau pergi. Artinya apa? Ketakutan terhadap hal-hal yang manusiawi, yang mubah tadi, ini boleh-boleh saja. Tetapi di atas itu kita harus ada ikhtiar yang kita pasrahkan kepada Allah. Karena Allah bisa mengubah segala sesuatu, hal-hal yang tadinya mungkin di akal manusia tidak masuk akal, bisa jadi masuk akal, bisa jadi terselamatkan. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam dibakar oleh api, tapi apinya mendadak dingin dan tidak bisa membakar Ibrahim alaihissalam. Nah ini takut secara tabii harus ditempatkan pada tempatnya. Kemudian yang kedua, khauf ibadah, takut terhadap sesuatu yang mengakibatkan ia beribadah dengan penuh rasa takut. Nah, takut terhadap sesuatu yang ia mengakibatkan ia tunduk patuh beribadah dengan rasa takut. Ini khauf ibadah, dan ini hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Nah, ini yang khauf ibadah, ini hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Ini maknanya sama dengan khosyah tadi. Ini khauf ibadah. Ini menjadi hal yang wajib. Jika hal ini, khauf ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, maka terjerumus ke dalam syirkul akbar, kepada kesyirikan. Contoh, orang lewat tempat angker, tempat lewat sesuatu, hutan, lewat bangunan, kemudian ia meminta perlindungan isti'adah kepada penghuni sing bau rekso ataupun yang lain. Mbah, pulau badhe lewat. Nah ini termasuk syirkul akbar, kayak seperti ini. Hati-hati ya, yang seperti itu. Kalau disertai dengan keyakinan, ini bisa menjadi kesyirikan. Atau misalnya memberikan sesajen, tumbal kepada jin yang menjaga tempat tertentu. Ini masih banyak di masyarakat kita. Kalau ini disertai dengan sebuah keyakinan terhadap kekuatan penjaga tadi, ini bisa menjerumuskan seseorang kepada syirkul akbar. Ini harus kita hati-hati. Ini jadi khauf ibadah, ini hanya boleh kita persembahkan kepada Allah semata. Kemudian yang terakhir, khauf sir, takut terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak bisa memberikan pengaruh. Ya, kalau tadi khauf yang pertama tadi, khauf tabi'i kan memang menakutkan, wajar, api bisa membakar, harimau bisa menerkam. Ya, kalau khauf sir ini beda lagi, takut pada sesuatu yang sebenarnya tidak bisa memberikan pengaruh. Contohnya, kita takut lewat pohon tertentu, takut lewat rumah tua misalnya. Wah, padahal rumah ini nggak bisa memberikan manfaat ataupun madorot. Nah ini sama kan, berarti nanti nyerempet sirkul ibadah tadi. Takut terhadap misalnya ketika kita pergi ke suatu tempat tidak boleh memakai pakaian warna tertentu. Nah, ini juga ketakutan yang tidak beralasan. Nah, takut atau syir, takut yang tersembunyi ini juga harus diwaspadai, karena ini bisa menjerumuskan sirkul ibadah. Syirik dalam ibadah, karena menganggap ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat ataupun madorot kepada dirinya. Nah, kembalinya
maka segala sesuatu harus kita tempatkan kepada apa? Takut kepada Allah. Ini yang menjadi puncak. Takut kepada Allah menempati kedudukan yang amat penting di dalam Islam, sehingga Imam Ahmad sampai mengatakan pokok dari ilmu adalah khasyah. Jadi pokok dari ilmu adalah takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah ini juga merupakan bagian dari akhlak yang semestinya dimiliki oleh seorang muslim. Sehingga Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sampai berkata, ilmu itu bukan karena banyaknya perkataan, tadi yang saya katakan ya, tetapi karena khasyatullah, takut kepada Allah. Jadi rasa takut kepada Allah ini adalah salah satu cabang dari tauhid. Ini masalah pokok, masalah akidah. Bagaimana kita menempatkan ketakutan yang sejatinya, yang sesungguhnya, ini hanya takut kepada Allah. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 175, Allah memerintahkan manusia agar takut kepadanya dan melarang takut kepada selainnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, orang-orang musyrik Quraisy maksudnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Dalam tafsirnya As-Sa'di menyatakan ayat ini mewajibkan takut kepada Allah semata, dan bahwa takut kepada Allah ini adalah konsekuensi iman. Karena setinggi tingkat keimanan seseorang, maka setinggi itu pula kadar takutnya kepada Allah. Itulah rasa takut yang dapat menghalangi seorang hamba dari berbuat maksiat. Itulah rasa takut yang menghindarkan seorang hamba dari kelalaian. Inilah yang kita butuhkan. Jadi perasaan seperti ini, perasaan takut ini saat ini harus kita tumbuhkan. Karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi ketika beliau menjelaskan sifat para penghuni neraka, ternyata menurut Imam Al-Qurtubi, para penghuni neraka ini memiliki satu benang merah, satu karakter yang sama, bahwa mereka itu tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi para penghuni neraka itu memiliki satu benang merah, satu kesamaan karakter apa? Mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Dan hari ini terjadinya berbagai kemungkaran, terjadinya berbagai kemaksiatan, ini tidak lepas dari masalah ini. Coba antum bayangkan, jika banyak orang memiliki rasa takut kepada Allah, kira-kira korupsi terjadi enggak? Kira-kira perzinahan terjadi enggak? Kira-kira pencurian dan tindakan-tindakan yang lain terjadi enggak kalau orang memiliki rasa takut kepada Allah? Dan mungkin juga kalau semua memiliki rasa takut kepada Allah, pohon-pohon di tepi jalan itu enggak banyak gambar caleg ya. Karena jadi caleg itu juga amanahnya berat. Takut kepada Allah ya, mereka akan wah amanahnya berat ya. Mungkin seperti itu. Nah, inilah ikhwatifillah hadirin rahimakumullah, karakter yang harus kita pahami, karakter yang harus kita miliki selaku seorang muslim, bahwa semakin bertambahnya ilmu kita, semakin meningkatnya iman kita, maka semakin meningkat pula rasa takut kita kepada Allah. Karena ibarat rem, rasa takut kepada Allah itu kita bisa menyebut dengan muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah.
Allah akan melihat kita dimanapun kita berada. Sehingga untuk maksiat sedikit-sedikit atau sedikit-sedikit maksiat itu naudzubillah, jangan sampai timbul perasaan di dalam hati kita, aku kan wis ustad, aku kan orang alim, sehingga kalau maksiat sedikit-sedikit nggak apa-apa lah. Seakan-akan kita sudah menjadi orang yang mulia. Padahal kalau kita berkaca pada teladan kita rahimakumullah, banyak bagaimana Umar ibn Khattab, salah satu sahabat yang al-mubasysyaruna bil jannah, sahabat yang sudah dijamin masuk surga, dia banyak menangis karena dia tidak yakin apakah nanti Allah memasukkan aku ke dalam surga. Ini rasa takut yang dimiliki oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi selaku pembicara, dan bermanfaat bagi antum sekalian, menambah keberkahan bagi kita, menambah ilmu kita, dan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.